Iya, selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Suara saya aman, nyaman, bisa Aman, cuman didengar? kurang semangat kayaknya belum makan malam ya. Enggak, ini kalau teriak kenceng-kenceng di sini diomelin sama orang. Sebenarnya kita bikin dia teriak-teriak nih Mas Ryan. Siap, baiklah, Thank oke. you Mas Ryan waktunya. Mas Ya, Ryan, ini kan satu berita yang cukup membuat kita tuh bangga ya akan iya, Indonesia, di mana ternyata aset keuangan tanah air itu masih menarik bagi investor asing. Nah, iya. ini prediksi sedikit Mas Ryan, mulai kapan hal ini dilirik dan masih menjadi sebuah ketertarikan bagi para investor asing? Ya, kita perlu melihat landscape dunia terlebih dahulu ya, bahwa kita melihat adanya resesi, setelah resesi kita melihat adanya perang, setelah kita melihat adanya perang, adanya berbagai macam berita yang kembali kita lihat dari sudut pandang tingkat kelahiran sekarang lagi di highlight seperti Jepang, seperti Korea ya, lalu juga Singapura seperti itu. Lalu juga kita juga melihat adanya isu global ya, global warming dan lain sebagainya ya. Nah, ini hal seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang berlaku secara internasional dan dipertimbangkan dalam orang berinvestasi. Oke. Kalau kita investasi itu jangan ditanyanya tuh banyak orang yang memiliki investment horizon atau kemampuan orang untuk melihat jangka panjang dalam investasi itu bukannya panjang tapi terasa panjang. Contoh gini, kalau ada orang yang masih di Indonesia itu masih terbiasa bertanya begini, kalau investasi seperti ini seminggu dapat berapa? Jadi Ah, time frame-nya itu kecil, pendek banget ya. Seminggu dapat berapa? Sebulan dapat berapa? Gitu. Padahal ketika kita berbicara dalam sudut pandang investasi itu menahun. Nah, jadi ketika orang di luar negeri melihat dengan segala macam aspek yang ada, Indonesia ini ya menjadi sesuatu yang boleh dibilang ya dengan ketidakjelasan yang terjadi di dunia, Indonesia ini sebenarnya yang dalam posisi ikut-ikutan pastilah ya di semua tempat lagi dalam penurunan, Indonesia ini sebenarnya ya juga ikut terimbas lah, tapi oke. tetap bertahan. Kenapa saya mau mencermati kata-kata yang namanya terimbas? Hmm, Kita bicara dengan sudut pandang yang double ya, harus gitu ya, perspektif ya. Ngikutin nggak berita banyak pabrik yang ditutup di daerah Jawa Barat? Purwakarta, ya. Iya, itu kemarin ada sepatu bata gitu Hmm, ya. Dan itu udah berjejer dari tahun 2023 itu banyak yang tutup. oke. Di sini kan terlihat sesuatu yang agak sedikit nggak cocok dong. Melihat berita ini, investor asing kayaknya mau masuk ke Indonesia, baikkah gitu kan, karena ngelihat mereka. Tapi di satu sisi kita melihat di sekitar kita ada pabrik-pabrik yang tutup di sini. Ya. Berarti kan di sini loh kok jadi Indonesianya kayak udahan nih, padahal investor pada baru mau masuk loh gitu. Nah, Hmm, disinilah peran kita sebagai seorang investor itu melihat sesuatu dalam jangka panjang. Dan hmm, disinilah juga kita mesti sadar bahwa ada yang namanya perubahan tren. Ini oke. penting gitu. Jadi investment itu bicara mengenai valuation satu. Hmm, Yang kedua berbicara mengenai investment horizon, time frame. hmm, Dan yang hmm, ketiga juga kita harus tahu bahwa ada arah mata angin yang bergeser-geser ini hmm. yang disebut ya rotasi sektoral, ada bilang seperti itu, atau Oke. ada masanya dalam berinvestasi. Nah, itu poin-poin yang saya rasa karena 3 poin mari kita bahas dalam 3 sesi ke depan. Wih, keren, saya bisa Ih, nutup ini sendiri. saya suka nih kalau misalnya tidak lagi berada di tempat yang sama, kok lebih wise gitu. Full of wisdom, ngobrolnya juga lemah lembut gitu ya. Takut Sampai diomelin. iya, itu dia pikiran saya, apakah emang berubah atau takut diomelin? Iya, iya, Bilangnya takut iya. diomelin katanya. Oke, Mas Ryan, coba kita boleh sedikit flashback nggak ke mungkin setahun yang lalu atau Iya, 2 tahun ke belakang ini. Apakah memang kalau by data nih yang Mas Ryan iya. tahu, investasi portfolio yang masuk ke Indonesia itu sepanjang tahun lalu atau 2 tahun belakang bagaimana Mas Ryan? Nah, ini juga menjadi menarik, menjadi pertimbangan buat kita. Hmm, Perhatikan nggak bahwa apa sih tren kejadian dalam 2 tahun terakhir? Tren kejadian 2 tahun terakhir itu adalah Amerika kemarin ngegenjot habis suku bunga naik. hmm, Ini menyebabkan sebenarnya money outflow loh dari Indonesia. Nah, jadi dari sini saya bukannya mau memainkan sebuah pemikiran yang tidak konsisten ya, tapi saya mau membangunkan bahwa ternyata perubahan itu bisa terjadi di sekitar kita dan membuat kita ini bingung. Ini sebenarnya arahnya beli apa jual sih gitu. ya, ya. Ini invest apa apa kita melakukan divestasi gitu di Ah, sini. ah.
Nah, jadi kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir, justru sebenarnya banyak asing dana keluar yang salah satunya diakibatkan karena apa? Karena ya Amerika menaikkan suku bunga. Ya, di sini kita melihat sekali bahwa ternyata memang ada pengaruh dan itu bukan hanya dirasakan oleh Indonesia dengan efek kenaikan suku bunga di Amerika itu ya memicu inflasi secara global yang tadinya negara-negara tidak inflasi ikut-ikutan akhirnya kena inflasi. Jadi kejadian itu bukan terjadi hanya rasa di Indonesia saja. Baik, baik. Mas, boleh di-spill ulang 3 poin penting yang kita bahas di 3 sesi ke depan? Ya, baik. Kita akan habis ini kita akan coba untuk membahas ya. Pertama mengenai investment horizon di sini. Oke. Ya, nanti dari investment horizon ini kita akan coba untuk memilah lebih jauh lagi bagaimana kita melihat ada sektoral di sini. Lalu kita bicara pada akhirnya kita bicara mengenai valuasi. Ya. Valuasi itu kita mesti melihat dari sudut pandang yang mana sih gitu. Karena kalau enggak kan kita akan bingung dari tadi informasinya kayak orang gini, Ya. mau pencet buy, sell deh. Mau pencet sell, loh buy kan. Nah, gitu. Nah, itu valuation. Nah, itulah yang harus kita punya ketetapan di dalam seorang investor untuk melihat seperti itu. Oke, baik. Semoga nggak pegel tangannya megang mikrofon mulu karena lagi di luar. Takut kenceng-kenceng diomelin. Ketahuan dia. Kita break sebentar ya Mas Ryan ya. Baik Mas Ryan, langsung saja tanpa berlama-lama Ya. kita akan mulai bahas tentang investor horizon seperti apa. Iya, jadi kalau investment horizon itu sebenarnya kita perlu belajar sedikit ya bahwa yang namanya sudut pandang di dalam kita melihat peluang investasi itu mungkin harus kita lihat tidak lagi cuma bulanan ya, karena bulanan itu adalah sesuatu yang sifatnya begitu fluktuatif. Ya, jadi kalau kita masih dalam sudut pandang 3 bulan, masih dalam sudut pandang 6 bulan, itu sudut pandang sebenarnya seorang pedagang jangka pendek seperti itu. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai investment horizon itu adalah ya di atas untuk Korea, ya, maka industri insurance di Korea itu dalam 10 tahun itu diwajibkan untuk mengekspansi di luar daripada negara tersebut karena dia akan suffering secara industri. Itu ada salah satu penelitian seperti itu. Nah, akhirnya adalah dalam waktu 10 tahun ke depan ini kewajibannya adalah perusahaan-perusahaan insurance company yang ada di negara tersebut itu harus keluar. Artinya dia harus berinvestasi di negara lain untuk bisa memastikan agar mereka tetap bisa sustain secara perusahaan ya. Okay. Kan kalau misalnya kita perusahaan dalam negeri lalu kita berinvestasi di luar negeri kan keuntungan investasi di luar negeri akan bisa menyokong kehidupan investasi yang di kantor pusat kan kira-kira seperti itu ya. Nah, itu dalam waktu 10 tahun. Nah, dari 2 capture ini satu 40 tahun. Oke lah kelamaan. Tapi 10 tahun. Nah, ini kan artinya terlihat bahwa inilah cara seseorang atau yang lebih mapan dalam melihat investasi. Nah, kita juga mesti melihat apa sih yang orang luar negeri itu lihat dari Indonesia. Sehingga mereka merasa bahwa Indonesia ini menjadi satu market yang menarik. Yaitu kata kuncinya kembali lagi ke dalam pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil, ya, kalau meledak beda cerita ya. Nah, stabil itu artinya adalah bertumbuh dari waktu ke waktu. Itu dijamin dalam waktu X tahun ke depan tetap ada usia tersebut gitu loh. Jadi ini sekalian memberitahukan kenapa mereka itu melihat secara investment horizon Indonesia itu aman dan nyaman untuk diinvestasikan. Karena marketnya, buyernya, pembelinya, orang yang ada di situ dalam sudut pandang konteks kita di Indonesia ya, itu bagi orang luar negeri akan ada market, tetap ada orang yang akan beli susu bayi misalnya. Okay. Artinya kalau kita bicara mengenai sektornya adalah susu bayi yang spesifik ya, susu bayi kalau misalnya dalam 1 tahun tidak ada bayi yang lahir, apakah susu bayi akan bertahan? Enggak. Jamin nggak bertahan. Tapi kalau ternyata jumlah penduduk dan tingkat kelahirannya stabil, pertanyaannya adalah apakah akan ada yang beli susu bayi? Ya pasti ada. Pasti. Kecuali diganti, ya nggak semua sepakat tiba-tiba ngasih makan nasi goreng misalnya gitu. Ya susu bayi nggak laku, tapi kan tetap nggak begitu gitu kan. Nah, jadi itulah cara memandang investasi yang benar gitu. Kan kita bicara mengenai literasi keuangan dan literasi instrumen investasi itu kan masih lumayan tertinggal lah memang, tapi sudah jauh lebih baik ya. Tapi inilah yang harus kita bicarakan dengan sudut pandang mereka. Kenapa ada jurnal dan lain sebagainya mengatakan bahwa dengan segala
kondisi dunia yang ada, Indonesia menjadi suatu hal yang menarik. Kok bisa ya? Capture-nya tuh di mana? Mhm. Capture-nya adalah pasti barang quote unquote jasa yang ada di negara Indonesia Mhm. itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena Ah, jumlah pertumbuhan penduduknya itu dapat kita lihat sampai hari ini bertumbuh dan stabil tumbuh kan begitu. ya. Iya, seperti itu. Oke, oke. Berarti bisa dikatakan sebetulnya istilah ciamik dan juga masih delik investor asing itu masih masih pas untuk dijadikan predikat buat Indonesia, Mas Ren, ya, dengan apa yang Mas Ren sampaikan tadi ya. Betul, mereka melihat sebenarnya tidak perlu yang susah ya. Kalau dilihat dalam waktu sudut pandang jangka pendek ya kita tahu, kita lihat ada perang, ya kan. Iya, Pasti ada betul. sektor dan industri yang terpengaruh akibat perang, ya Ah, kan. ah, Lalu juga ada kemarin rame-rame ribut soal merek karena ada yang di induknya dia mendukung lah atau iya, apapun iya. dianggap mendukung lah dengan hoax-hoax yang ada lah gitu kan. Itu Mhm, ada sesuatu jangka pendek. Tapi tidak mhm. menghilangkan fakta bahwa produk, barang, dan jasa yang ada di tempat negara kita itu ya ada marketnya. Dari contoh Oke. susu bayi itu saja lah. Mhm, mhm. Sekarang orang kalau misalnya saya mau investasi kalau bikin susu bayi, kan pertanyaan gini, masih ada bayinya kali 5 tahun lagi? Nanti saya bikin pabriknya sekarang 5 tahun bayinya udah nggak ada. Nah Mhm. itu kan dijawab, ada dong orang pertumbuhan penduduknya stabil, itu Oke. baru bayi. Tapi kalau Oke. sekarang susu yang lain misalnya, susu buat orang lansia lo ada dong kan yang sudah dari harapan hidup yang ditingkatkan mau menjadi semakin dengan adanya BPJS gitu kan. Mhm, mhm. Itu kan berarti meningkatkan harapan hidup, tingkat kesehatannya lebih baik. Berarti akan ada nggak orang yang masuk masa tua? Ada. Berarti jual susu untuk osteoporosis masih cocok nggak? Kenapa hari ini kita ngomongannya susu terus? Nggak apa-apa, ini saya tergantung ikutin ritmenya Mas Ryan aja gitu loh. Lagi susah untuk all out perform hari ini. Jadi agak Siap. jaim. Tapi itu ceritanya lah. Artinya Ya, ya. itulah investment horizon. Ya, kenapa mereka melihat ya itu poin-poin yang tadi. Oke, Mas, tapi kan akan berbanding terbalik, Mas, dengan fakta yang ada di lapangan ya. Sebutlah mungkin beberapa saat yang lalu kan gencar pemberitaan bahwa pabrik batu bata Ya. ditutup gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah pertimbangan investor nggak sih sebetulnya, khususnya asing melihat fakta seperti ini, Mas Ryan? Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Oh, yang kedua, oke. Ketika kita bicara tren sektoral, Mhm, mhm. akhirnya kita harus membobot bahwa kita percaya tidak semua sektor akan jalan baik bersamaan. Nggak mungkin. Hmm, mhm, mhm. Nggak mungkin gitu. Ya, Kenapa? Kalau contoh gini, sederhananya gini, kita ambil contoh awal ya, bahwa pasti akan ada rotasi. Kalau orang itu sehat semua, berarti industri farmasi nggak akan tumbuh. betul, Berarti otomatis orang yang hanya jualan obat nggak mungkin eh, bisa berbisnis ketika semua orang sehat. betul. Ya, Ya, tapi loh, pas kalau begitu berarti tidak ada ruang dong di dalam bisnis yang sifatnya kesehatan. Oh, jangan mhm. lupa sehat itu kan gak harus obat. Nah, kan jadi begitu tuh ya cara Ya, berpikir ya. ya. Nah, ya itulah bicara mengenai tren, lalu shifting tren, dan juga adaptif terhadap tren, dan Mhm. juga ya satu lagi pada akhirnya evaluasi itu sendiri. Oke, baik, baik. 2 menit terakhir kita perlu bahas dulu yang ada di kanal YouTube ini sudah masuk, Mas, dari Pak Benny Way. Iya, 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 Mas iya. Ryan, untuk suku bunga BI yang naik Mm-mm. di 6,25%. Untuk saat ini dalam jangka pendek, lebih baik beli obligasi atau beli saham yang sedang terdiskon. Kalau kita melihat dalam 1 atau 2 tahun, kita ada kekhawatiran sebenarnya di situ. Hmm, hmm, Kenapa? Karena kan semakin kondisi suku bunga yang mengalami kenaikan itu kan berarti ada suatu inflasi di sana ya. betul. Dan akhirnya berarti kan perusahaan-perusahaan yang besar secara struktur hutang berarti Ah, kan akan ikut-ikutan kena dampaknya karena akan memiliki kenaikan biaya ya, at ya, all ya ya, semuanya. ya, Itu ya. juga menjadi salah satu. Nah, ya bagi kita investor yang 1 atau 2 tahun mungkin akan lebih aman dengan tren suku bunga ini ya ngambil yang Oh, sifatnya surat hutang oke, oke. gitu. Kalau Ini kalau bukan jadi nggak jadi buy di situ kata iya, kita. oh enggak, ini kan beda beda kontekstualnya dengan tema kita hari ini. Iya, Oke, iya. thank you Mas, jangan teriak-teriak tadi omelin loh. Terus ya, Kita break dulu ya. Tapi sebelumnya kita ke pertanyaan yang masuk di YouTube dulu, Mas Ryan, boleh ya? iya boleh boleh siap. Ini dari Pak Marcel Kamagi. Agak di luar Pak tema mungkin Marcel. Mas Ryan, tapi boleh Boleh, ditanggapi. boleh, boleh, Apa boleh. tanggapan Mas Ryan tentang outflow asing di pasar saham?
Oh, dari pasar saham, sorry. Iya, pertama kalau kita bicara untuk transaksi yang belakangan kita lihat ya, karena salah satunya juga kita melihat dari salah dua deh. Yang Hmm, pertama, sebelumnya kita melihat tren suku bunga ya. Jadi oke. saya sempat bahas di minggu lalu, kalau nggak salah saya bilang ini memang suku bunga Amerika ini menarik dan juga kondisi perekonomian global ini menarik. Suku Hmm, bunga dinaikkan outflow ya. Yang kedua adalah ketika terjadi kondisi yang uncertain dari Amerika sendiri ya, dia serba hmm, salah pada saat ini. Mau diturunkan seperti belum siap untuk turun, ya kan? hmm, hmm, Tapi dia harus menakar kalau diturunkan saat ini itu ada potensi resesi terjadi juga dan itu hmm, berdasarkan data statistik yang ada. oke. Jadi yang terjadi secara pemikiran itu orang-orang juga merasa takut. Kan ada orang asing yang tidak ada di Indonesia, dia akhirnya punya pemikiran gini, Hmm, saya aja yang kuat kenapa-napa kok Amerika yang kuat kenapa-napa, ah, apalagi kamu yang di sana. Berarti kan pasar saham kamu juga mungkin kenapa-napa. Saya akan dekat-dekatkan uangnya dulu deh ke saya. Nah, oke. itu money outflow-nya tuh ada di bagian itu kira-kira ada potensi untuk terjadi. Dan ya seperti yang ada di dalam sesi ini juga kita akui bahwa tidak semua sektor itu berjalan dengan bagus kan. Hmm, Bahwa pasti akan ada yang namanya rotasi sektoral. Ada beberapa waktu yang lalu kita ingat ada era namanya fintech gitu ya, hmm, di mana fintech itu financial technology. Semua berlomba-lomba membuat super apps. ya, Semua betul. berlomba-lomba membuat startup. Sekarang kita lihat bahwa startup di dunia ya yang besar-besar aja mulai terasa kemarin ada kita dengar dari WeWork ya. Iya. Lalu kita juga ingat ada beberapa startup yang kita juga rasa kok cukup kuat tapi akhirnya juga tidak bisa bertahan dengan baik gitu. Hmm, Artinya di sini ada tren bahwa tren pada setiap sektor itu bisa saja bergeser, apalagi juga hmm, terjadi pada pandemi. Ya, kalau hmm, kita bicara mengenai pandemik itu kan kita melihat ada suatu pola perilaku yang berubah. Nah, hmm, pertanyaannya adalah apakah si sektor tersebut, bisnis tersebut itu adaptif nggak melihat perubahan ini? hmm, Nah, kalau dia tidak adaptif, dia tidak mengikuti perubahan ini, nah ini kan berarti dia akan ditinggalkan. betul. Sekarang kita ambil satu contoh lah ya, karena memang sudah terjadi Bata. Secara brand kayaknya kita lihat udah oke sekali ya dan sebagai produk yang kita lihat sudah lama gitu ya. Tapi kenapa menjadi tidak bisa bertahan meskipun kita tidak bisa menjustifikasi ya. Hmm, Tapi kan pertanyaannya ada nggak yang sepatu yang ngetren tetap dan atau malah menjadi tren? Ada gitu kan. Artinya walaupun di sektor yang sama tapi memiliki nasib yang berbeda, betul nggak? hmm, hmm, Kenapa bisa? Kan mungkin lebih gaul, ya kan? hmm, Mungkin juga lebih murah secara produksinya, ataupun juga kalah dengan persaingan barang dari luar negeri. hmm, Padahal sama di sepatu-sepatu juga gitu. Nah, ini hal yang harus kita cermati dalam investasi kita kepada sebuah sektor. Pertama kita ngelihat sektornya, hmm, memang ada angin berhembus nggak ke sektor tersebut? hmm, hmm. Misal sektor yang berhembus, sektor teknologi itu arahnya semua ke sektor teknologi. Karena pada akhirnya hari ini akibat yang namanya kecepatan internet, masuknya Starlink ke Indonesia, Hmm, lalu juga kita melihat bahwa adanya kejadian pandemik, membuat orang itu lebih cepat untuk mengadaptasikan segala sesuatu dengan teknologi. hmm, Nah, bisnis-bisnis yang tidak mengadaptasikan teknologi di dalam bisnisnya, tidak melakukan inovasi di sana, ya mereka otomatis akan tertinggal. ya, betul. Nah, jadi kita pasti tidak bisa bilang, oh ya semua bisnis akan sama pertumbuhannya. Enggak juga loh. Bisnis pasti akan ada yang tumbuh dan yang nggak tumbuh adalah yang tidak adaptif, yang tidak mau berubah, yang dia tidak mau melakukan inovasi. Kan itu sudah pasti. Bisnis tanpa inovasi apa kan tidak ada nilai tambahnya. Ya, ya. Semua jualan hak barang yang sama. Bagaimana dia bisa bertahan? Di tempat lain bisa lebih murah, bisa lebih bagus, bisa lebih cepat, ya kan? Kira seperti itu. Oke, baik, baik, baik. Sebentar, saya coba ke pertanyaan yang masuk dari WhatsApp ya. Ini Iya,
tunggu, sudah ada, tadi ada Ibu Lydia Mandasari. Oh, ini dia. Malam Mas Rian, perkenalkan saya Lydia Mandasari. Halo. Saya agak sedikit bingung dengan judul malam hari ini. Berhubungan pula dengan investor asing masuk Indonesia, apakah waktunya untuk buy atau sell? Semua ini berdasarkan sebuah fakta. Apakah memang para investor asing itu masuk ke Indonesia melirik prospek yang begitu cerah di IKN Nusantara, atau ada pertimbangan lain? Mengingat Indonesia lagi jor-joran untuk membangun Nusantara ini sebagus dan semaksimal mungkin. Bagaimana tanggapan Mas Ryan? Kalau saya bilang IKN itu kan lebih suatu hal yang sifatnya pemerintahan ya. Ya. Ya, dan itu kan menjadi sebuah program ya, di mana kalau melihat dari pembangunan IKN kelihatan sekali bagaimana satu tempat akan lebih mudah dibangun kalau dimulai dari nol, bukan dimulai dari yang sudah ada dan digeser kiri, digeser kanan. Oke. Ya, itu adalah membuat sebuah tempat, saya bilang mungkin prototipe tata kelola yang baik dan sesuai dengan ideal yang hari ini mungkin sudah lebih kejaman kali ya. Oke, jadi kalau melihat di situ, saya lihat investor ngelirik melirik ke investasi di IKN ya silahkan. Nih, tapi kalau secara investasi itu kan harusnya ngelihatnya secara pertumbuhan nasional. Kalau melihat pertumbuhan nasional, kembali lagi di sesi pertama saya mengatakan sebenarnya boleh dibilang kenapa investor asing melihat buy, karena melihat pertumbuhan demografi kita, pertumbuhan populasi penduduk kita, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kita melihat dari sesi hari ini, kita berbicara bahwa oke, buy, tapi nggak akan buy pada semua sektor, tidak buy pada semua bisnis. Artinya tidak semua bisnis di Indonesia akan berjalan sama. Nah, di sini perlu kejelian dalam kita menaksir dan menilai. Maksudnya adalah, ya kita harus ngaku adalah perusahaan tanpa inovasi, ya kan? Perusahaan tanpa sebuah hal yang penuh dengan ikut dengan perkembangan zaman, peka terhadap zaman, ya pada akhirnya mau tinggal di Indonesia pun gak guna, tetap jelek-jelek juga. Dia harus mengikuti perkembangan zaman, dan apalagi dia berada di sektor-sektor yang memang lagi ngetrend di dunia, seperti itu. Oke. Oh, ini menambahkan lagi nih, Bu Lydia Palasari. Apakah memang mengidentikan dengan hadirnya para investor itu hutang negara juga akan bertambah, Mas Ryan? Hutang negara ya, kalau kita bicara dengan yang namanya struktur hutang negara itu kan ada pada sudut pandang pembangunan ya kan, atau untuk sudut pandang misalnya ya yang sifatnya adalah bantuan seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita melihat hutang bertambah, tergantung ditanya gini, pendapatannya bertambah nggak? Kan struktur itu harus dua gitu. Kalau kita bilang hutangnya bertambah loh dari berapa ratus triliun berubah gitu. Berarti hutang Indonesia bertambah. Betul, itu sama seperti gini. Orang kalau punya penghasilan 5 juta tapi punya hutang 1 juta. Berarti kan 1 juta dari 5 juta 20%. Itu beda ceritanya dengan orang yang punya hutang 10 juta tapi penghasilannya 200 juta. Iya. Iya dong, karena nilainya 5%. Nah, jadi kita harus jeli, jangan kita bicara mengenai hutangnya besar. Hutangnya nambah loh. Pertanyaannya adalah hutangnya yang besar diikuti dengan pendapatan yang besar tidak? Kalau pendapatannya besar dengan hutang yang bertambah, ya itu sesuatu yang common dalam konsep konsep hutang dan piutang gitu. Gitu. Jadi kita harus lihat di situ. Jadi saya tidak jawab secara langsung karena di hutang bertambah saya rasa kayaknya akan menjadi common. Tapi yang perlu kita cermati adalah bagaimana negara ini berpendapatan. Makanya mulai ada menggenjot pajak ya, kalau kita ingat-ingat dalam beberapa waktu ke depan nih kita sudah dibayang-bayangi PPN 12%. Ya, itu kan sangat impact sekali. 10 ke 11, 11 ke 12 itu gede loh. Gitu loh. Jadi itu baru satu poin gitu ya, dan yang lainnya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya hutang ya memang untuk pembangunan, ya menurut saya wajar. Tapi kalau sifatnya langsung bantuan, yang mana dulu yang perlu dibantu? Kalau semuanya nanti dibantu secara tidak tepat sasaran kan jadi salah juga. Oke, baik. Yeah. So, Mas, kalau kita bicara masalah lintas sektoral, Mas, yang masih jadi bahasan kita di sesi ini, apakah memang penentuan buy atau sell-nya itu lebih besar persentasenya dari pertimbangan lintas sektoral saja, atau harus mengacu dari investment horizon-nya yang tadi disampaikan Mas Ryan di sesi ke pertama? Oh, kalau kita dari sesi pertama kan kita sama sesi kedua ya. Tadi kita hampir tidak pilih bahwa apapun yang ada di Indonesia akan berkembang.
rasanya nggak fair juga kalau ngomong begitulah, ya Iya, kan? iya. Nah, di sesi ketiga ini saya katakan bahwa nggak bisa begitu. Kita tetap harus lihat Hmm, pada akhirnya terbukti dengan banyaknya pabrik yang tutup sepanjang 2023 dan 2024 itu ini ya pasti ada peran serta juga dari sektornya yang sedang hmm, tidak diuntungkan, ya kan? iya. Lalu juga si produsen itu, si bisnis itu dia tidak peka dengan zaman. Nah, Hmm. itu kan memang akhirnya membuat kita bilang bahwa ya memang ini tidak kita bisa, tidak cocok untuk diinvestasikan dengan tidak peka zaman. Masa zaman sekarang mau jualan tapi jualannya adalah jualan apa yang zaman dulu itu tenar sekali. Pager yang di Ah, kantong. Mungkin even kita juga nggak tahu iya, iya, iya. gitu kan. Nah, itu kan berarti kan bukan zamannya gitu Oke, untuk oke. berbisnis itu gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya harus memperbaiki di lintas sektoral, apa yang perlu diperbaiki, Mas Wayan? Karena kita saat ini sudut pandang investasi tidak perlu kita perbaiki kecuali kita pelaku Ah, bisnis. Kalau oke. kita investasi ya sejauh dan segampang mana yang investasi yang memang peka zaman, Mhm, adaptif, yang begitu banyak inovasinya dan lagi ngetren ya kan. Dan mhm. kita bisa melihat bahwa tren teknologi ini berkembang ya oke 5 atau 10 tahun ke depan ya inilah yang saya investasikan dong kan gitu. Jadi bisa Itu dikatakan tujuannya pelaku bisnis. Kalau ya, ya, saya baru bagaimana mendengar. saya berpikir nih mengenai inovasi? Ya, kamu yang berbisnis, kamu yang mikir bukan Walaupun saya. kadang-kadang para investor juga melihat perkembangan bisnis Indonesia ya secara sektoral ya. Punya wawasan ya, tapi bukan Ah, melakukan gitu. Karena mhm. kalau kita punya wawasan harus dong. Kalau nggak kita mana bisa mendapatkan? Kita melihat penawaran mana kita pernah tahu penawarannya seperti apa kalau wawasan kita kurang. Manggut-manggut aja no waktu ditawarin investasi. Oke. Agak emosi hari ini ya. Karena ditolak orangnya. Oke, kita break sebentar, nanti kita sambung Ya. lagi karena masih ada satu hal yang jadi pertimbangan. Informasi catatan BI sepanjang 2023 hingga 21 Desember, investor asing beli neto itu di angka 81,40 triliun rupiah di pasar SBN. Sementara untuk pasar saham sendiri, tahun lalu saja investor asing itu jual neto di 11,61 triliun. Sementara di pasar sekuritas, BI masuk secara neto di 82,81 triliun rupiah. Kita coba singgung dari sisi valuasinya. Bagaimana kira-kira Mas Ryan? Ya, jadi bicara mengenai valuasi ya, sebenarnya kan teori dalam melakukan valuasi itu ada tiga. Hmm, Otomatis ketika kita bicara mengenai buy, investor ya, membeli, berarti dia melihat sudut pandang yang namanya under value dong, ya. ya, atau pada tahap wajar untuk diinvestasikan. Ya, jadi dua ya yang membuat orang akan buy itu adalah satu adalah Apa Mas? Terputus? membeli atau berinvestasi dalam kondisi yang wajar seperti itu. Nah, Oke. kalau poin ketiga gimana nih Ryan? Poin ketiga itu adalah over value tapi di buy. Itu namanya karena apa ya? Karena sifatnya lebih spekulatif. Hmm, hmm, Nah, yang spekulatif begini biasanya akan lebih easy get dan easy go. Ya, dia boleh dibilang tidak jangka panjang. Investment horizonnya akan cenderung pendek alias coba-coba. hmm, Dan yang seperti ini berarti biasanya siap rugi. Ya, harapan kita kalau investasi seperti ini, kalau misalnya di pasar modal ya, secara otomatis kemungkinan banyak yang melakukan ini juga. Meskipun harapannya pengennya jangka panjang seperti ya, itu. ya, ya. Nah, berbicara mengenai valuasi, under value dan over value ya, sekarang kita kan melihat ya bahwa tren pertumbuhan penduduk kalau kita kembali ke sesi kedua gitu ya Hmm, hmm, yang menjadi sebuah valuasi, maka kita kondisinya adalah under value. hmm, Makanya kita mendengar adanya namanya Indonesia Emas seperti itu kan. hmm, 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 Itulah yang dianggap sebagai sasaran untuk menginvestasikan lebih awal. hmm, Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai sektoral, ini akan menjadi sesuatu yang selektif buy. Tidak semua bisa dibeli karena tidak semua sektor juga akan baik diinvestasikan. Nah, lalu juga ya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam satu sektor itu ternyata tidak memiliki kesamaan ya. Ada yang berkembang, ada yang adaptif. Nah, semakin dia mengikuti perkembangan zaman, ya, hmm, semakin dia gaul, semakin dia bisa menerima perubahan. Sebenarnya itu semakin under value artinya. hmm, hmm. Makanya lah kenapa perusahaan-perusahaan yang kemarin-kemarin itu mengembangkan teknologi itu banyak diinvestasikan kan?
Nah, hati-hati juga nih dengan tren investasi seperti itu. Jangan-jangan nanti justru malah jadi terlalu agresif dalam berinvestasi. Yaitu berinvestasi pada tempat yang lagi hot, tiba-tiba harganya naik kan sudah pasti tuh. Ya, Investasi akan mengalami kenaikan nilainya kalau semua orang ikut-ikutan investasi. Nanti akhirnya malah kita investasinya terlambat. Itu kan harus kita hati-hati seperti itu. it's Jadi baik-baik. kalau kita bicara ya valuation itu sebenarnya cuma tiga. Nah kalau on average melihat semuanya, menurut saya ya karena melihatnya adalah akan banjir dolar akibat efek penurunan suku bunga, orang akan mau investasi, mau bingung pergi kemana ya. Maka ya secara nggak langsung Indonesia menjadi terasa undervalue sebenarnya. Oke, baik, baik, baik. Pas ini ada satu lagi dari Pak Dino Olivan. Mas Malam Mas Dino. Ryan, Ya, dengan manfaat yang bisa terlihat atau nyata dari masuknya investasi asing, yang saya tahu adalah meningkatnya pendapatan negara lewat pajak. Apakah ini mampu menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup ekonomi dua negara, Mas? eh, mampu menciptakan apa? Sorry, terakhirnya. Sorry, apakah ini mampu menciptakan hubungan yang stabil dalam lingkup ekonomi dua negara? Oh, kepada negara-negara ya. Mhm, Sebenarnya kalau kita perhatikan kan banyak sekali negara yang ingin berkolaborasi dengan Indonesia ya. mhm, Karena bisa jadi mereka itu dia tidak punya pasarnya. Mereka tidak mau tahu mau pasarin kemana untuk produk dan barangnya. mhm, Sehingga secara otomatis itu mereka akan pilih, dia akan lebih memilih berteman dengan Indonesia daripada tidak berteman. Itu kan terlihat dalam dalam proses selama ini kan kita lihat seperti itu ya. mhm, Karena pada akhirnya punya barang gak ada yang beli, mau jadi apa? Gitu kan. Nah, jadi pasti itu akan juga berdampak ya. Itulah keuntungan yang harus dimanfaatkan dengan Indonesia. mhm, Yaitu apa ya? Dari sudut pandang pendapatan. Ini kan kalau namanya struktur pendapatan negara itu kan adalah ini kan ada konsumsi, ya, mhm. ada government spending, ada investasi, lalu juga ekspor dan impor kan. Yang harus kita galakan sendiri kan sebenarnya adalah sudut pandangnya bukan ngimpor barang tapi harusnya mengekspor barang nih di sini. Ah, hmm. Gitu. Oke, oke, oke. Satu lagi ini tadi sudah ada 0812 1918 Ya, 91 sekian. Mas boleh disampaikan nggak kira-kira? Kan bahasan hari ini menentukan apakah buy atau sell ya. Nah, ya. so seberapa besar pengaruh investor asing terhadap perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat lokal, mengingat tadi sempat dibahas dari sisi sektoral. Kalau dari lokal itu kan sebenarnya kalau investasi itu kan bagus ya. Artinya biasanya investasi itu akan membangun sesuatu ya, membangun bisnis, Mhm, membangun segala sesuatu itu kan pasti akan membutuhkan tenaga kerja gitu ya. mhm, Ya secara otomatis akan dirasakan juga orang-orang ini jadi punya peluang lapangan pekerjaan gitu kan. mhm, Hal yang memang menjadi hal yang perlu di-highlight di Indonesia itu akan selalu pada akhirnya adalah kepastian hukum. Hal ini juga sebenarnya jadi catatan yang perlu kita garis bawahi ya di sini ya, bahwa mhm, Indonesia ini masalah kepastian hukum ini juga masih perlu menjadi suatu catatan. Lalu juga selanjutnya menurut saya yang ini jadi ini ya, jadi mhm, jadi sesuatu yang perlu kita consider juga. Jadi mhm, oke lah kita buy, tapi tetap aja dua hal yang menjadi perhatian adalah satu adalah masalah kepastian hukum dan yang kedua itu bicara mengenai kebocoran-kebocoran ya biasa kita tahu yang namanya adalah korupsi dan lain sebagainya. Itu mhm, kan sebenarnya ya bukan sesuatu hal yang sesuatu yang baik mhm, karena korupsi dan lain sebagainya itu kan adalah suatu praktek yang tidak membuat adanya pemerataan. Pada akhirnya ya mhm. dua hal ini akan diuntungkan satu atau dua pihak saja kan Ya, seperti itu. oke, baik. Di 2 menit terakhir, Ya, belum menentukan buy atau sell ya. Kira-kira apa konklusi yang mau disampaikan? Kita review sedikit, Mas Ryan. saya sebagai orang Indonesia sendiri ya sebenarnya ya, melihat secara global, maka sebenarnya Indonesia itu adalah undervalue. Mhm, Melihat melihat dengan kondisi yang paling jelas adalah kalau kita mau bangun pabrik, semua bisa bangun pabrik, ya. Tapi bagaimanapun juga kalau mau membuat anak perlu 9 bulan. mhm, Iya dong. Artinya kan ini adalah suatu aset yang sangat berharga dengan pertumbuhan kita yang stabil. Tapi yang perlu menjadi tantangan ya tadi kalau misalnya kita bicara mengenai penduduk, apakah ini banyak berkualitas atau cuma jumlah kuantitas saja yang diperhatikan. mhm. Makanya harus digenjot sekali kesejahteraan masyarakat juga.
Lalu ya bagaimana peran serta pemerintah ini, orang yang memang mau berinvestasi itu Mhm. dapat kepastian secara hukum, ya kan? Kan orang sudah bawa uang itu kan suatu hal yang baik, Ya. ya kan? Tapi kadang-kadang kan ya kita tahu ada sesuatu yang kelihatannya kita pun agak bingung kenapa itu kejadian secara Mhm. kondisi hukum, ya kan? Nah, itulah yang menjadi hal yang mungkin jadi pemberat bukan buat Indonesia. Pada akhirnya jalan tengahnya kalau dia mau urusan hukumnya lancar, jangan-jangan dia mengambil jurus ketiga yang tadi, yaitu dengan cara melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Lah ya akhirnya bukan membuat negara ini berkembang, tapi hanya membuat orang sebagian yang kaya. Kan bukan itu targetnya. Tidak ada pemerataan ekonomi ya. Iya, Oke, baik baik. So, keputusannya ketok palunya buy atau sell? buy kalau dari overall, tapi saya kembali lagi sektoralnya penting. Oke. Nah, sambil kita melihat bagaimana pemerintahan yang di kemudian dari melanjutkan estafet ini bisa memastikan hal-hal yang membuat investor tambah nyaman, bukan investor tambah takut. Yes, baik baik. Mas Aryan, thank you di Thank you sela-sela juga. off talk-nya malam hari ini. Tapi tetap memberikan edukasi dan juga wisdom sangat luar biasa. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda.